Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kenapa? Oh, pagi. Siang nih. Kan aku pagi ke sana. Oh iya. Sebelumnya saya sebagai perwakilan Iya. Dari teman-teman betul nih guys. Iya, begitu. Sebelumnya saya sebagai perwakilan ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak sekalian karena telah berkenan dan menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Bapak, Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Audana. nama saya Fatima Banama. Saya Nur Wariska Seyakardini. Saya Aki Puspita Sari. Dan bapak sendiri pada bapak ini. Terus Kami merupakan siswa-siswi dari SMKN 1 Singkang 4 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan yang sedang melakukan praktek kerja lapangan di PTS. Berdirinya kami di sini ingin memaparkan hasil laporan praktek kerja lapangan kami yang berjudul memahami proses routing. Internet. Kita semua pasti sudah tidak asing dengan yang namanya internet. Di mana internet ini sangat berguna dan memberi peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari untuk berkomunikasi, untuk bekerja, untuk belajar dan lain-lain. Dan yang menjadi pertanyaan adalah dari mana internet ini berasal? Dan ternyata internet ini berasal dari dapat tercipta karena adanya proses routing. Karena proses routing dan memungkinkan kita untuk terhubung ke internet. Dan apa yang dimaksud dengan proses routing? Routing adalah suatu proses pengiriman paket data dari jaringan ke jaringan lainnya. fungsi routing memiliki fungsi untuk menghubungkan segmen jaringan untuk mengirimkan paket data. Boleh. Oke, Sudah ini. ya. Routing sendiri memiliki peran penting pada era sekarang. Berkat proses routing, komputer dapat meneruskan pesan dan mengirimkan data secara akurat ke komputer lain. Nah, Ada jenis routing yaitu direct routing dan indirect routing. ini nggak jadi bapak apa sih? Direct routing adalah proses pengiriman paket data antara yang terdapat dalam jaringan yang sama. Belum. Direct routing contohnya seperti walaupun dengan alamat IP yang berbeda, mereka jadi kayak orang tuh. Walaupun dengan alamat IP yang berbeda, PC A dan PC B tetap bisa saling mengirimkan paket data ataupun berkomunikasi karena masih dalam jaringan yang sama. Indirect routing adalah proses pengiriman paket data antar host pada jaringan yang berbeda sehingga pengiriman data harus melalui perantara router. Udah. Contohnya indirect routing, PC A dan PC B memiliki alamat IP yang berbeda, tetapi tidak bisa saling berkomunikasi ataupun saling mengirim paket data dikarenakan dalam jaringan yang berbeda. Katanya Dalam jaringan yang berbeda. Lupa. PC A dan PC B memiliki alamat IP yang berbeda dan tidak bisa saling mengirim paket data dan berkomunikasi dikarenakan berada di dalam jaringan yang berbeda, sehingga untuk menghubungkannya memerlukan router melalui perantara router untuk menghubungkannya. Ini kan bangun belum
Selain itu, ada pun jenis konfigurasi pada proses routing, yaitu ada dua, routing statis dan routing dinamis. Yang akan kami bahas di sini adalah routing statisnya saja. Routing statis adalah routing statis adalah proses pengatur router yang dilakukan secara manual. Apa tadi bahasanya? Ini merupakan contoh paling sederhana dari topologi routing statis. Ini merupakan contoh topologi sederhana dari routing statis, di mana terdapat dua router mikrotik, router 1 dan router 2 yang terhubung pada masing-masing header 1. Terhubung pada port interface header 1 pada masing-masing router. Ini kan dikasih dan port interface header 2 dan port interface header 2 yang masing-masing terhubung ke PC client. Tidak apa lagi. Diri kabel dulu. Diri kabel. Ya, berdiri Pak. Berdiri. Kamu pengelola mana? Udah lupa. Itu di sini semuanya. Itu di situ nangkap untuk dulu. Masa nggak lebih ke bawah nggak? Bawah kira Nah, kalau begitu itu. Pergi sekali. Sudah mau berakhir kok ini. kira oh ini kan Kenapa nanti tanya ini? sudah habis sih kali ini nggak sudah habis. Asli nah baca Untuk step konfigurasi router statis, ya step. Hah? Dari tadi ketawa terus. biar nggak bertambah apa kartu sih kali kamu bisa sih Bisa dibangun. Untuk step-step konfigurasi router statis, yang pertama kita harus lakukan adalah login ke Winbox. Di router 1 kita karena ayahnya pas aku belum ketawa kan, dan aku malu. Dulu. Mas Mel, kita jelaskan dulu. Kenapa berdiam aja? Ya udah. Kenapa Bu? Yang perlu kan konfigurasi itu jelas. Itu di sini aku lihat. Yang pertama kita lakukan adalah di router 1. Nah, dari router 1 kita masuk ke router 1 dan masuk ke aplikasi Winbox. Setting IP router yaitu 192.168.1.1/24 setter 1 untuk IP router. Habis ngomong ini kan ngomong untuk konfigurasi ini kita mau menggunakan dua
dua PC sama dua router bisa tidak? Berarti sekarang ini jadi login ke routing oleh Gaspin Box, kemudian berikan IP pada Ether 1 dan Ether 2 sesuai yang ada di topologi. Kelas waktu Terus jadi ngomongnya ya ini jelaskan ini tadi dijelaskan. oh, untuk IP router 1 yaitu 192.168.1.1 dan IP lokal PC 1 yaitu 192.168.26.1 disetting di Ether 2. Tapi dijelaskan di topologi tadi yang Ether itu. Jelaskan tapi kan apa salahnya yang kamu jelaskan ini lebih jelas, lebih rinci, lebih wow. Berarti jelaskan dari ulang untuk IP router 1 yaitu 192.168.1.1/24 di Ether 1 dan IP lokal PC 1 yaitu 192.168.26.1/24 di Ether 2. Kemudian beralih ke router 2 yaitu IP routernya 192.168.1.24 Ether 1 di Ether 1 dan IP lokal PC 2 yaitu 192.168.27.1/24 di Ether 2. Berarti khusus Ether 2 lokal, Ether 1, Ether 1 untuk router 1 dan router 2. Semakin serius pembahasannya. Kemudian masukkan nama routers. Oh, routes. Yes. Untuk di router 1 setting di address-nya menggunakan IP lokal Ether 2 di router 2. Bagi masuk routes sama tidak. Untuk input IP-nya tinggal ditukar aja. Bahasa emailnya apa ditukar. Kalau bahasanya diburuk kan. Jadi kan kalau berjelasin satu-satu kayak IP router 2 dimasukkan di routes pada bagian ini di persatu ditukar aja dan biasanya itu untuk IP lokal kayak di yang tadi bisa ada apa sih bahasanya itu untuk bahasa Indonesia di huruf itu apa sih? Berarti Tukar aja. tukar address itu berarti tukar IP Atau bergantian atau diganti. Ibaratnya ini satu ini dua pas di root ini jadinya. Ini cara menjelaskannya gimana? Masa ada gini? Ya udah terserah ya. Mau jelaskan satu-satu. ya bisa aja satu badan itu Senyamannya aja suami itu pasti improve ke itu kalian. soalnya ini juga bisa ditanyakan ini juga Bang. Jadi sesuai masukin aja kita kalau Jadi kalau bapaknya masih ada masuk kawan yang sampaikan kita jadikan pertanyaan. Jadi pertanyaannya yang simpel aja, nggak yang luar nanda. Coba deh. Di skip. Oh, kalau nggak iya Ada. Oh, bujur ya, sorry. My bad. Jelaskan. Kemudian masuk ke menu routes. kemudian masuk ke routes di router 1 untuk address-nya masukkan IP lokal PC 2 Dan pada gateway-nya kita isikan dan pada gateway-nya kita isikan IP router 2. Sebaliknya di router 2. 2 jelaskan lagi. Nah, untuk DST address-nya kita masukkan kita diam-diaman masa kita betul biasanya untuk di router 2 masukkan langsung masukkan DST address-nya masukkan IP lokal PC 1 dan untuk gateway-nya pakai pakai IP router 1 Dua hari lagi. berarti tinggal kemudian masuk ke routers routes
lalu isi DNS address-nya dengan IP lokal PC2, dan untuk gateway-nya menggunakan IP router 2, dan di router 2 dan sebaliknya di router 2 DNS address-nya menggunakan IP lokal PC1, dan untuk gateway-nya menggunakan IP router 1. Selanjutnya untuk atur DHCP server. Selanjutnya atur DHCP server Untuk untuk header yang terhubung ke klien pada ini apa ini? Apa namanya? berarti DHCP ini untuk selanjutnya atur DHCP server untuk kedua kedua PC klien gitu nah. Ya, router lah. ya kan ini kan enter dulu kan IP klien loh. Ya IP PC, IP lokal. Itu lah pokoknya. Berarti ya untuk Atur headernya. untuk header yang berarti pindah penjelasan kayak apa? Yang memudahkan ya peserta Hmm. yang terhubung langsung dengan yang terhubung ke PC. Iya bisa. Ya. Terhubung ke PC. Berarti Jadi yang atur dari DHCP server untuk header yang terhubung di PC gitu. Klien atau PC. Klien atau PC di setiap router. Ya. karena kalau bahasa klien pasti ada server. Nah, Sedangkan itu kita kalau ada yang berapa kedua, misalnya ini klien harus itu dijelasin banyak. lah. Berarti ini harus dijelasin lah. Jelaskan juga. Ya apa jelasannya? Yang apa-apa kah? Enggak yang header dulu. Kan header 2 tinggal next. Untuk DNS servernya kita isi 88 ya, atau IP Google. Ya. Next hingga selesai. Tinggal sus. Yang hingga selesai lo nextnya. Oh iya ya tadi. Kemudian atur masuk menu IP, firewall, dan bagian NAT, dan atur bagian NAT, tambahkan di general di bagian C, cans, bacanya apa? Action General. Cain. Kan SR channel tuh. Cain isi dengan SR NAT dan pergi ke menu action dan ganti mask warnet. Oke, dan apply. Setelah konfigurasi dilakukan, lakukan pengecekan pada setiap PC apakah sudah saling terhubung atau belum. Di PC 1 ping menggunakan itu masuk apa dulu itu? masuk. Berarti ulang lagi lah dari awal lah. Iya, setelah konfigurasi lakukan pengecekan pada setiap PC. Oh, berarti lakukan pengecekan pada setiap PC masuk, yaitu masuk ke CMD, masuk ke cara pertama untuk mengecek itu ke CMD itu. Terus yang kedua nanti kan baru di terminal. Oke. Berarti cara pertama untuk mengecek yaitu masuk menu CMD di PC 1. Oh, berarti kita ping pertama ping lokal PC 2 dulu lah. Dan di PC 1 lagi Iya, dari dulu lokal. Jadi kayak PC 1 memping IP lokal PC 2, terus PC 2 ping IP lokal PC 1. Tetapi kalau ping menggunakan IP router juga bisa. Gitu aja. Jadi orang terus lah. Jadi yang benar-benar terhubung ini. Dia pastikan dua IP dicek tuh mau. berarti untuk di PC 1 ping IP lokal PC 2 dan sebaliknya di PC 2 ping IP lokal PC 1. Ya, bisa juga menggunakan IP router. Bisa juga menggunakan IP router Cek juga tuh pin routernya. dan cek juga untuk ping routernya. Langsung. Dengan bahasa yang lainnya. Oke. Setelah konfigurasi sudah dilakukan, lakukan pengecekan di setiap PC apakah sudah saling terhubung atau belum. Di PC 1 Ya, di PC 1 kita lakukan pengecekan dengan masuk ke CMD, lalu ping IP lokal PC 2 dan sebaliknya di PC 2 lakukan ping IP lokal PC 1. Dan untuk bisa juga menggunakan IP router. Terus IP router juga aja dah.
dan atau bisa juga menggunakan API routers untuk melakukan pengelompingannya. router ya. API router. Itu nggak dijelaskan kalau TTL. Habis itu kalau sudah bisa menggunakan IP router dan jika apa ya, jika hasilnya bertuliskan TTL, menggunakan kita udah. Berarti Udah sanggup kan itu. beda. Jadi kan udah dijelaskan semua loh. Jadi kan supaya router bagus loh. Nah, jika tertulis di sini sudah TTL, berarti maka sudah bisa terhubung. Lanjut. Selanjutnya akun Oh iya, aku belum selesai ngerti. apa ini? Apa ya? Pada saat ini nih langsung jelaskan untuk pengecekan kedua kita lakukan di Binbook. Bisa melakukan. Oh iya, benar. Nah, bisa melakukan di Binbook dengan masukkan new terminal dan masukkan di router 1 masukkan IP sama aja kan? Sama aja. Berarti Jason sih sama kayak tadi lah. Ya. Berarti bisa juga mengecek hasil, mengecek IP sudah terhubung dengan intinya bisa melalui terminal dengan cara yang sama. Jadi pada langkah komentar dari chat. Berarti untuk cara kedua sama lakukan kita tadi, tapi ini menggunakan Malah dengan kaitannya. untuk cara kedua menggunakan Di di aplikasi Binbook masukkan new terminal dan lakukan ping seperti tadi. Terus dengan cara yang sama seperti di kok. Ya. Oh, dengan cara yang sama. di chat. Udah. Biasanya lagi ya. Ya lagi ke. Nah, untuk cara kedua menggunakan aplikasi Binbook di menu new terminal dan lakukan cara yang sama seperti yang di CMD tadi. Ya. Oke. Apa? Hah? Jelaskan nggak? Itu sudah terhubung apa ada? Ya, sama Oh. aja bilang. Kalau kan tadi di TTL. Iya. Dilakukan di CMD tadi, dan jika sudah terhubung maka tulis sama CTTL loh ini. Ini beda ini kan Nah, ini yang saya kan CTTL sama aja loh. Ya. Iya sih. Maka konfigurasi jika sudah terhubung maka konfigurasi pun selesai. Nah, Sudah selesai dan sudah. berarti sudah selesai. selesai. Dan Sudah berhasil. Sudah berhasil dah. Ya. Nah, ini apa lagi? Nah, kelebihan kekurangan. Ya, kelebihan kekurangan. Untuk kelebihan Iya, beda dong. Kelebihan dari apa itu alat statis. Kelebihan dari routing statis ini. Routing statis ini itu lebih aman dan tidak membutuhkan daya yang besar. Dan kekurangannya itu tidak bisa digunakan untuk jaringan yang besar. Oke. Terima kasih lah. waktu jaringan yang jauhnya besar. Ceritanya dia apa? Nah, oke, berarti gini kamu sampaikan lah untuk bapak ada yang tanyakan. Bapak jangan tanya ya. Jangan. Tanya. Ya ada gitu lah azab. Tapi bisa jadi itu bahkan itu tanya apa terjadi kalau masa apa yang terjadi kalau kita beda segmen gitu Iya, nah. kalau itu ya jangan aja jawabannya. Bahasa kita bisa juga. Terus kalau tanya kan ini Seperti yang lebihnya. pernah Bapak ajarkan soalnya. Ketika alamat IP yang berbeda masih bisa terhubung, tapi jika berada di dalam jaringan yang berbeda tidak bisa tanpa ada router. Enggak? Nah ini. Kalaupun ada router Oh, tetap iya, tidak iya, bisa iya. kalau untuk IP router, kecuali IP lokal bisa dengan segmen yang berbeda. Oke, yang dulu yang bertugas untuk menjawab. Nah, di Kalau pertanyaannya itu, pertanyaan lain Iya, pertanyaannya itu. kita kumpulan aja panggilnya langsung. Jadi Ini. siapa yang langsung nyeletuk langsung aja bilang. aku udah kerja kalau tanyakan ini. Nah, Kan kalau aku ngeblend bisa dibantu. Kalau saya dia bisa dibantu. kenapa harus dibalik gitu? Kan ini kan rumusnya gunanya untuk apa? Kenapa DSL bisa menggunakan IP lokal
Jadi kenapa IP-nya Karena menggunakan IP lokal ibaratnya dua apa ya? Dua yang saling gitu kan. Kalau mikrotik kan cuma sebagai perantara. berarti dua IP yang ingin terhubungkan. Kalau lokal itu cuma perantara di sebagai itunya lah, hanya jasnya. Iya kan DSC address itu masuknya alamat IP tujuan. Nah, Terus gateway itu kan apa ya? Gerbangnya. Ya gerbang yang menjadi yang router kan. Iya. Jadi kalau misalnya alamat 1 mau ke 2, ini tetap melalui gerbang. Alamat 2 mau ke 1 tetap melalui gerbang. Makanya gerbangnya harus sama. Ini IP-nya. DSC address itu alamat IP tujuan. Ya. Alamat IP tujuan. Ini alamat tujuan sudah. Kalau kita membahas IP, ini kan alamat IP. Terus terima kasih kayak udah. Terus kamu kan selesai saya jawab, sudah dijawab, syukur. Terima kasih itu. terima kasih. Masuk penutupannya lah. Iya. Kita harus memikirkan anu juga kan yang kemungkinan ditanya. Cuma satu itu aja lah. Enggak. Kita kan kita membaca nih yang menurut kita asing-asing. Misalnya ini bahasanya asing, terus ini bahasanya kok ini kayak tadi Aku nggak pernah paham Iya. lah. Jadi menurut kita kalau paham, aku kan membuka materi sendiri. Jadi kalau materi itu yang di daerah kalau aku nggak paham, aku cari-cari. Nah nanti kalau misalnya kalian bagiannya cari-cari sendiri, kalau ada yang tanya bapak terus kita nggak ada yang tahu, bilang aja itu di luar dari apa yang kami sampaikan dan itu tidak relevan dengan materi yang kami sampaikan. Pertanyaan profesional. Ya kan kalau misalnya bapaknya bapak tiba-tiba bapaknya ngancin, bapaknya kan lebih ke ngetes loh kalau apa yang nggak pernah kita pelajari tiba-tiba tanyakan. Nah, Tapi kalau misalnya ini, nah Ditanya, tapi kamu kan kena PKJ. Harusnya tahu dong. enggak, Ya. bahkan nggak mungkin seorang penanya tuh memaksa harusnya tahu dong. Tapi Kalau misalnya dia harusnya tahu dong, berarti bapak tahu dong, karena bapak mau ngetes kayak kami ini bisa apa enggak? Karena kata-kata harusnya kamu tahu dong itu nggak pantas dikeluarkan oleh penanya yang benar-benar nggak tahu. Lawan gimana kan? Karena kita kan masih ada kayak masih luas pengalaman kita ya. Masih ada luas itu bisa di dunia kalau Kita dapat bahasa Indonesia. Sudah paling apa ya tadi itu? Terima kasih Bapak sudah membimbing kami di bukan deh, terima kasih Bapak sudah memberikan pelajaran beragama kami. Apa ya pelajaran ini bermanfaat tidak hanya untuk diri apa yang menurut tadi. apa sih? Ini tidak bermanfaat. Terima kasih Bapak sudah memberikan pelajaran beragama kami tidak hanya bermanfaat di diri kami tetapi juga pada karir kami ke depannya. Kami berharap semoga program PKL ini bakal terus berlanjut karena program PKL ini tidak bukan sih apa sih banyak bermanfaat untuk siswa tetapi juga berdampak pada perusahaan dan sekolah kejuruan. Terus semoga apa yang disampaikan bisa diterima Bapak. Intinya sudah terima kasih dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, baru coba kalau itu sendiri sih. Nah kalau jual itu kalau sudah selesai nggak hanya kita maaf-maafan dah. Ambil para kalau ribut maaf ya bro kalau 3 kali juga bikin malu kan atau apa ya. Enggak foto pas aja. Iya sekalian foto. Kalau perlu kalau misalnya layarnya masih bagus buat foto judulnya ya kita buat foto. Tapi kalau misalnya nggak bagus kalau apa sih bahasanya kalau cerah di belakang tuh ya kalau misalnya itu ya udah nggak usah pakai itu Mana tadi yang mau bikin? jadi di materi masing-masing aja di searching kan kalau kayak itu kan keberatan jadinya jadi kayak anak internet misalnya para atau apa menemukan bahasa asing aja cari terus apa ya yang dimaksud ini kalimatnya nih kayaknya ini mengarahkan kemana cari sendiri kalau aku ada kemungkinan beberapa gitu kemungkinan paling ditanyakan apa terjadi kalau misalnya di IP yang
kalau di router 1 dan di router 1 tuh yang menggunakan ether 1 dan di router 2 menggunakan ether 2 gitu aja. Apa yang terjadi? Apakah masih bisa diterhubung apa enggak gitu? Bisa kan? Yang penting di pengaturan address sama DHCP servernya lo yang diatur header-headernya. Nah, CP-nya lu menggunakan lokalnya. Yang penting perhatikan kayak kita menghubungkannya ini kita satu kita dua itu IP lokal apa IP ter di luar dari itu ya wes gue belajar sendiri. Iya, iya. Udah panggilannya tuh bang. Kami sudah mau keluar. Buat Keluar sih, kamu sudah mau selesai. terakhir lagi gak pengatapan itu sekalian di jam 4 ya. Oke, jam 4 aja keluar sekali sekali. Wah, Sholat dong. Jam 4 keluar kalau ini sudah tuh di Farel. iya parah nih bapak Farel. Farel. Lu ingat banget padaan gitu. Ya ulang ya oke Dulu kayak dulu. Yang penting Dulu kan sama dalam bagian. oke Tuh di sini. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Itu pernah nggak sih selamat pagi tuh? Nggak, selamat pagi aja langsung. Selamat pagi. Enggak kan assalamualaikum buat kalian tuh selamat pagi. Kan sudah selamat pagi. Pagi. Kalau ada kita pagi. Pas salam nih kan tunggu kalian selesai jawab dulu, baru selamat pagi gitu. Iya, Masuk